Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat selalu ya. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Oke anak-anak, kalau begitu kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Simak penjelasan ibu selengkapnya. Anak-anak, ada yang tahu apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Nah, cerita fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan hayalan dari pengarang. Nah, sekarang simak cerita yang akan ibu bacakan ya. Cerita ini berjudul Asal-Usul Telaga Warna. Dahulu kala, di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai. Padahal mereka sudah menunggu selama bertahun-tahun. Si permaisuri setiap hari selalu sedih. Akhirnya, sang raja pun memutuskan untuk pergi bertapa. Dia pergi ke dalam hutan untuk bertapa. Dan pada pertapaannya, sang raja selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar doanya terkabul. Dan usaha raja membuahkan hasil. Doa raja pun dikabulkan. Dan permaisuri pun melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Mereka bahagia akhirnya bisa memiliki seorang anak. Dan rakyat pun turut bersuka cita menyambut kelahiran sang putri raja. Nah, tidak terasa putri raja tumbuh menjadi gadis yang cantik. Tepat pada hari ini adalah ulang tahun sang putri yang ke-17. Raja mengadakan pesta yang besar-besaran sekali dan dia mengundang seluruh rakyat untuk berpesta. Tidak lupa, raja dan permaisuri juga menyiapkan sebuah hadiah istimewa. Hadiah tersebut berupa sebuah kalung. Nah, kalung yang terbuat dari permata warna-warni. Kalung ini adalah hadiah dari kami. Lihatlah, kalung ini indah bukan? Kau pasti menyukainya. Nah, raja bersiap untuk mengalungkan kalung tersebut ke leher putrinya. Tapi sungguh di luar dugaan. Sang putri menolak kalung pemberian dari raja. Aku tidak suka kalung ini, ayah. Tolak sang putri dengan sangat kasar. Raja dan permaisuri pun bersedih. Permaisuri mencoba untuk meluluhkan hati putrinya dengan lembut. Permaisuri pun mendekat dan hendak memasangkan kalung tersebut di leher putrinya. Akan tetapi, sang putri berkata, "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek sekali." Sang putri menepis tangan permaisuri. Tanpa disengaja, kalung tersebut jatuh dan berderai. Permaisuri terduduk dan menangis. Mereka merasa sedih melihat sikap dari sang putri yang sangat kasar. Seluruh rakyat pun ikut bersedih dan menangis melihat apa yang telah sang putri lakukan. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air tersebut menghanyutkan permata-permata dari kalung yang di lantai. Aliran tersebut keluar dari istana dan membentuk sebuah danau. Anehnya, danau tersebut terlihat warna-warni sama seperti kalung sang putri. Dan danau tersebut sampai sekarang dikenal dengan Telaga Warna. Yeay, ceritanya sudah selesai anak-anak. Nah, begitulah cerita asal-usul Telaga Warna. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian kuis. Kuisnya seputar tentang cerita asal-usul Telaga Warna. Ibu akan membacakan kuis yang pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita fiksi Asal-Usul Telaga Warna? Ya, betul sekali. Jadi, jawaban kamu betul.
tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi tersebut adalah raja, permaisuri, dan putri. Nah, yang kedua, dari tokoh cerita tersebut, bagaimana watak penokohan dari raja, permaisuri, dan putri? Ya, Angga, benar sekali. Watak dari sang raja adalah baik, bijaksana, dan penyayang. Watak dari permaisuri, penyayang, sabar, dan baik hati. Sementara watak dari sang putri adalah pemarah, angkuh, dan sombong. Yang ketiga, ada yang tahu latar dari cerita asal-usul Telaga Warna? Ya, Adi, jawaban kamu betul sekali. Jawabannya adalah latar suasana dan latar tempat. Latar suasana yaitu berada di istana dan di hutan. Hutan tadi yaitu pas rajanya sedang bertapa. Latar suasana di sini suasana senang, mengharukan, dan terkejut, dan suasana sedih. Oke, untuk kuis yang keempat. Tadi kan kita sudah mengetahuinya anak-anak. Ada tokoh, ada watak penokohan, ada latar dari cerita asal-usul Telaga Warna. Terus sekarang ibu ingin bertanya nih, apa pesan moral yang terdapat dari cerita asal-usul Telaga Warna? Ya, Niken, apa jawabannya? Wah, betul sekali. Tepuk tangan. Jawaban Niken benar. Ya, pesan moralnya adalah kita harus menghargai pemberian dari orang lain. Walaupun pemberian tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus menerimanya dan menghargai. Dan kita tidak boleh tidak patuh kepada orang tua. Kita harus berbakti ya anak-anak. Kuis terakhir yang kelima, tanya bagaimana tanggapan kalian tentang cerita fiksi asal-usul Telaga Warna? Ada yang ingin jawab? Ya, Anti, ibu persilahkan. Wah, jawaban dari Anti sangat bagus. Tanggapan Anti tentang cerita asal-usul Telaga Warna bagus sekali ya. Tanggapan Anti tadi berupa cerita ini sangat menarik. Cerita yang mengisahkan tentang sebuah legenda, sebuah keluarga kerajaan. Ada raja, permaisuri, dan putri. Nah, raja dan permaisuri ini adalah orang tua yang sangat baik hati. Tapi sayang, mereka memiliki anak yang durhaka, tidak patuh, dan anak yang tidak menerima pemberian orang tuanya. Dia tidak menghargai. Anak-anak jangan tiru ya hal-hal seperti itu. Itu cukup dalam cerita saja. Kita tidak boleh menirunya. Ingat ya anak-anak. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita hari ini, yaitu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hasil khayalan dari pengarang. Tapi pada cerita fiksi ini juga ada yang berasal dari kisah nyata, tapi tetap dibuat lagi oleh khayalan dari pengarang. Nah, ciri-ciri dari cerita fiksi ini yaitu ceritanya bersifat khayalan dari seorang pengarang, menyenangkan, bersifat komunikatif, menggunakan bahasa yang tidak baku, dan disajikan dengan alur cerita. Nah, dalam cerita fiksi ini terdapat tokoh. Nah, tokoh ini adalah pemeran dalam cerita. Pemerannya dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Nah, tokoh utama ini biasanya itu yang sering muncul dalam cerita atau yang sering menonjol. Nah, untuk tokoh pendukung, dia hanya muncul satu kali atau beberapa kali dalam cerita tersebut. Dan dalam cerita fiksi juga ada tokoh yang berperan baik dan yang berperan tidak baik. Yang berperan baik itu disebut dengan protagonis, dan yang berperan tidak baik itu disebut dengan antagonis. Nah, sekarang ayo kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, karena pembelajaran kita sudah berakhir. Ayo kita sama-sama menyimpulkan ya anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu cerita fiksi adalah cerita rekaan yang dibuat berdasarkan khayalan dari pengarang. Nah, dari cerita fiksi itu ada ciri-ciri, ada jenis, dan ada tokoh dalam cerita fiksi. Karena cerita fiksi tadi kita bacakan adalah asal mula Telaga Warna, kita ambil pesan moralnya yaitu kita harus menghargai pemberian dari orang lain, walaupun pemberian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus menerimanya.
dan kita tidak boleh bertindak kasar dan durhaka kepada orang tua. Nah anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah carilah 2 cerita fiksi yang ada di buku. Baiklah anak-anak, karena pertemuan kita kali ini sudah berakhir, kita akan berjumpa minggu depan. Kalian tetap jaga kesehatan ya anak-anak, jangan terlalu berkerumunan. Ingat, jika berpergian tetap menggunakan masker. Oke, kita berjumpa minggu depan lagi anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye-bye.